Suatu ketika, dalam perjalanan hidup yang sering kali terasa berat, manusia kerap bertanya dalam hati, mengapa doa terasa jauh? Mengapa ujian datang bertubi-tubi? Dan mengapa hidup tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan? Padahal, pada saat yang sama, langit tidak pernah tertutup, Allah tidak pernah tidur, dan rahmat-Nya tidak pernah terputus, bahkan ketika manusia merasa sendirian. Dikisahkan, ada seorang hamba Allah yang hidup sederhana di sebuah tempat yang tak banyak dikenal orang. Ia bukan orang terpandang, bukan pula seorang ulama yang dikelilingi murid. Hidupnya berjalan biasa saja di mata manusia, namun sangat bernilai di sisi Allah. Setiap hari ia bekerja dengan tenang, menerima apa yang ada, dan tidak pernah mengeluh. Jika rezekinya sedikit, ia bersyukur. Jika rezekinya sempit, ia bersabar. Ia memahami satu hal penting dalam hidupnya, bahwa Allah tidak pernah salah dalam memberi. Namun di balik ketenangan itu, ada satu waktu yang selalu ia nantikan. Waktu ketika malam mulai sunyi, ketika suara dunia perlahan menghilang, dan ketika kebanyakan manusia terlelap dalam tidur mereka. Di saat itulah ia bangun, mengambil air wudhu, lalu berdiri menghadap Robnya. Doanya tidak panjang, tidak pula disusun dengan kata-kata indah. Ia hanya berbicara seperti seorang hamba yang benar-benar membutuhkan. Kadang suaranya bergetar, kadang air matanya jatuh tanpa suara. Ia tidak meminta dunia berlebih. Ia hanya memohon agar hatinya dikuatkan, imannya dijaga, dan hidupnya diberkahi. Ada malam-malam di mana ia merasa doanya seakan kembali padanya. Tidak ada perubahan yang langsung ia lihat. Masalah masih ada, kesulitan masih sama. Namun ia tidak berhenti, karena ia yakin doa bukan sekedar tentang hasil, tetapi tentang kedekatan. Waktu terus berjalan, hari berganti hari, hingga suatu ketika ujian besar datang menghampiri hidupnya. Pekerjaannya hilang, penghasilannya terputus, dan orang-orang yang dahulu dekat mulai menjauh. Dalam kondisi seperti itu, banyak manusia akan putus asa, namun tidak dengan hamba Allah ini. Ia kembali pada satu tempat yang paling ia kenal, sajadahnya. Di sanalah ia menumpahkan segala kegundahan, tanpa menuntut, tanpa memaksa. Ia hanya berkata dalam hatinya, "Ya Allah, Engkau lebih tahu apa yang aku butuhkan." Dan tanpa ia sadari, pertolongan Allah datang dengan cara yang tidak pernah ia rencanakan. Bukan langsung dalam bentuk harta, bukan pula dalam bentuk kedudukan, tetapi Allah mengirimkan ketenangan. Hatinya menjadi lapang, pikirannya jernih, dan langkahnya terasa ringan meski keadaan belum berubah. Beberapa waktu kemudian, pintu rezeki terbuka dari arah yang tidak ia sangka. Seseorang yang hampir tak ia kenal datang menawarkan pekerjaan, cukup untuk memenuhi kebutuhan, tidak berlebih, namun penuh keberkahan. Hamba Allah itu tersenyum. Ia tidak terkejut, karena sejak awal ia tahu Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang bersabar. Ia hanya menunda, agar hamba itu semakin dekat. Kisah ini mengajarkan satu hal yang sering kita lupakan, bahwa dalam hidup, tidak semua doa dijawab dengan apa yang kita minta. Sebagian dijawab dengan ketenangan, sebagian dengan penguatan iman, dan sebagian lagi dengan waktu yang paling tepat menurut Allah. Dan mungkin saat ini kita adalah bagian dari kisah itu, sedang diuji, sedang menunggu, sedang belajar percaya. Jika demikian, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berharap, karena di balik setiap malam yang sunyi, ada Allah yang Maha mendengar. Dan selama kita masih mau bersujud, sejatinya kita belum pernah benar-benar sendirian. Tidak jauh dari kisah itu, ada pula cerita lain yang tak kalah menggetarkan hati, tentang seorang hamba Allah yang hidup dalam keterbatasan sejak lama. Kemiskinan bukanlah tamu sementara baginya, melainkan teman yang telah menemaninya bertahun-tahun. Ia tinggal di rumah kecil yang nyaris tak melindungi dari panas dan hujan. Pakaiannya sederhana, makanannya seringkali hanya cukup untuk menahan lapar.
Namun dari wajahnya, jarang terlihat keluhan. Ia memahami hidup sebagaimana adanya, tanpa membandingkan dirinya dengan orang lain. Setiap pagi ia keluar mencari rizki dengan tenaga yang tersisa. Kadang pulang membawa hasil, kadang pulang dengan tangan kosong. Jika membawa sesuatu, ia bersyukur. Jika tidak, ia tetap memuji Allah. Baginya hari tanpa rizki bukan alasan untuk berprasangka buruk kepada Robnya. Ada saat-saat di mana rasa lelah itu begitu berat. Duduk sendirian, ia menundukkan kepala, bertanya dalam diam mengapa hidupnya seperti ini. Namun pertanyaan itu tidak pernah berubah menjadi protes. Ia selalu mengakhirinya dengan istighfar dan doa yang lirih. Di tengah kekurangan itu, ia tetap menjaga satu hal yang tidak pernah ia tinggalkan, sholat tepat waktu. Bahkan ketika lapar, bahkan ketika tubuhnya lemah, ia tetap berdiri menghadap Allah. Karena ia yakin, selama hubungannya dengan Allah baik, maka hidupnya tidak benar-benar buruk. Suatu hari, ia bertemu dengan seseorang yang membutuhkan bantuan. Orang itu terlihat lebih kesusahan darinya. Tanpa ragu, ia berbagi apa yang ia miliki, meski itu berarti ia harus menahan lapar lebih lama. Ia tidak berpikir panjang, ia hanya tahu menolong adalah perintah Allah. Malamnya, perutnya kosong, namun hatinya terasa penuh. Dalam sujudnya ia tidak meminta agar kaya. Ia hanya memohon agar Allah menerima amal kecil yang ia lakukan dengan ikhlas. Hari-hari berlalu dan hidupnya masih sederhana. Namun perlahan, orang-orang mulai mengenalnya sebagai pribadi yang jujur dan amanah. Tanpa ia minta, kesempatan datang satu persatu. Tidak besar, tidak mencolok, tetapi cukup untuk membuat hidupnya lebih ringan. Ia belajar bahwa kesabaran bukan berarti diam tanpa usaha, melainkan tetap berbuat baik meski keadaan tidak berpihak. Dan bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan hambanya yang sabar, walau balasannya tidak selalu datang dalam bentuk yang sama dengan yang dibayangkan. Kisah ini seakan berbisik kepada kita semua, bahwa kemiskinan bukan ukuran kehinaan dan kesabaran bukan tanda kelemahan. Selama hati tetap bergantung kepada Allah, tidak ada hidup yang benar-benar sia-sia. Dan di antara banyak manusia, seringkali Allah memilih hamba-hamba yang paling sederhana untuk menunjukkan betapa agungnya makna sabar. Ada kisah lain yang sering luput dari perhatian karena terlihat terlalu kecil untuk disebut berarti. Padahal, di sisi Allah, justru dari hal-hal kecil itulah takdir bisa berubah arah. Dikisahkan, ada seorang hamba Allah yang hidupnya biasa saja. Tidak dikenal karena ibadah yang menonjol, tidak pula dipuji karena amal besar. Ia hanya menjalani hari-harinya dengan niat sederhana, tidak menyakiti siapapun, dan berusaha berbuat baik semampunya. Suatu sore, ketika ia berjalan pulang dengan langkah lelah, ia melihat sesuatu di tengah jalan. Sebuah duri kecil, nyaris tak terlihat, namun cukup untuk melukai siapa saja yang melintas. Banyak orang telah melewatinya, namun tak seorang pun berhenti. Ia ragu sejenak, tenaganya hampir habis, dan ia ingin segera sampai rumah. Namun hatinya tergerak. Ia membungkuk, menyingkirkan duri itu ke pinggir jalan, lalu melanjutkan langkahnya tanpa memikirkan apapun lagi. Hari itu berlalu seperti biasa. Tidak ada keajaiban yang ia rasakan, tidak ada pujian, tidak ada ucapan terima kasih. Amal kecil itu seolah hilang ditelan waktu. Beberapa hari kemudian, ia jatuh sakit. Tubuhnya lemah, pekerjaannya terbengkalai, dan penghasilannya terhenti. Dalam kondisi itu, ia hanya bisa berbaring dan berdoa. Ia tidak mengingat amal kecil yang pernah ia lakukan. Ia hanya berharap Allah memudahkan urusannya. Di saat itulah, pertolongan datang. Seseorang yang tak ia duga datang menjenguk, membawa makanan dan membantu kebutuhannya. Hari berikutnya, bantuan lain menyusul, hingga perlahan keadaannya membaik. Ia heran, mengapa Allah menggerakkan hati orang-orang untuk menolongnya. Hingga suatu hari, ia teringat satu hal sederhana, duri kecil yang pernah ia singkirkan dari jalan. Ia tersenyum dalam hati. Ia sadar, mungkin bukan duri itu yang menjadi sebab utama, tetapi keikhlasan di baliknya.
Allah Maha mengetahui amal yang dilakukan tanpa saksi, tanpa niat untuk dilihat. Kisah ini mengajarkan bahwa tidak ada kebaikan yang benar-benar kecil. Apapun yang dilakukan dengan niat karena Allah, sekecil apapun, bisa menjadi sebab turunnya pertolongan di saat yang paling dibutuhkan. Dan barangkali ada amal sederhana yang pernah kita lakukan dan telah lama kita lupakan, namun masih tersimpan rapi di sisi Allah, menunggu waktu terbaik untuk kembali kepada kita dalam bentuk kebaikan. Di antara sekian banyak kebaikan yang dilakukan manusia, ada sebagian yang sengaja dirahasiakan, bukan karena takut diketahui, tetapi karena ingin amal itu hanya sampai kepada Allah. Dikisahkan, ada seorang hamba Allah yang dikenal biasa saja oleh orang-orang di sekitarnya. Ia tidak menonjol, tidak sering bicara tentang agama, dan tidak terlihat sibuk dengan amal besar. Namun ada satu kebiasaan yang tak pernah ia tinggalkan. Kebiasaan yang hanya ia dan Allah yang tahu. Setiap kali malam benar-benar sunyi, ia keluar dari rumahnya dengan langkah pelan. Ia membawa sesuatu yang dibungkus sederhana, lalu mengetuk pintu-pintu rumah orang yang membutuhkan. Ia meletakkannya perlahan, lalu pergi sebelum fajar datang. Tidak ada salam, tidak ada nama. Bertahun-tahun ia lakukan hal itu. Ia menyembunyikannya bahkan dari keluarganya sendiri. Baginya, cukup Allah yang tahu, cukup Allah yang menilai. Suatu hari, ia jatuh sakit keras. Tubuhnya melemah, dan untuk pertama kalinya ia tidak mampu keluar di malam hari. Beberapa malam berlalu tanpa kebiasaan itu. Di saat yang sama, banyak orang mulai bertanya-tanya, ada sesuatu yang terasa hilang dalam hidup mereka. Barulah saat itu orang-orang menyadari, selama ini ada tangan yang bekerja dalam diam. Ada hati yang ikhlas memberi tanpa ingin dikenal. Mereka mencari tahu, namun hamba Allah itu telah terlalu lemah untuk berbicara. Ketika ajalnya mendekat, ia tidak meninggalkan harta berlimpah, namun ia meninggalkan jejak kebaikan di banyak hati. Tangisan orang-orang yang tak pernah ia kenal menjadi saksi bahwa amal ikhlas tidak pernah sia-sia. Ia pergi dengan tenang, tanpa nama besar, tanpa pujian dunia. Namun di sisi Allah, ia datang membawa amal yang berat timbangannya. Kisah ini mengajarkan bahwa keikhlasan sejati seringkali tidak bersuara. Ia bekerja dalam diam, tumbuh tanpa disadari, dan berbuah pada waktu yang tidak disangka. Dan bisa jadi, amal yang paling Allah cintai bukan yang paling banyak dilihat manusia, tetapi yang paling tersembunyi dari pandangan mereka. Ada saat dalam hidup ketika semua jalan terasa tertutup, ketika usaha telah dicoba, doa telah dipanjatkan, namun keadaan seakan tak bergerak kemana-mana. Pada titik seperti itulah banyak hati diuji. Apakah masih percaya atau mulai menyerah? Dikisahkan, ada seorang hamba Allah yang berada di ambang keputusasaan. Masalah datang bersamaan, satu demi satu. Hutang menumpuk, kesehatan menurun, dan orang-orang yang dulu menjanjikan bantuan tak lagi bisa dihubungi. Ia merasa seolah berdiri sendirian di tengah badai. Malam itu, ia duduk lama dalam diam. Tidak langsung berdoa, tidak langsung menangis. Ia hanya memandangi lantai, mencoba menerima kenyataan bahwa ia sudah berada di batas kemampuannya sebagai manusia. Ketika akhirnya ia bersujud, doanya sangat singkat. Tidak ada rangkaian kata panjang. Ia hanya berkata, "Ya Allah, aku sudah tidak tahu harus kemana lagi." Setelah itu, ia pasrah. Bukan pasrah karena putus asa, tetapi pasrah karena tidak ada lagi yang bisa diandalkan selain Allah. Keesokan harinya, sesuatu terjadi. Bukan keajaiban besar yang mengubah hidupnya seketika, namun satu demi satu, simpul masalah mulai terurai. Telepon yang lama tak berdering tiba-tiba berbunyi. Kesempatan yang telah ia anggap hilang datang kembali. Orang yang tak ia sangka mengulurkan tangan. Ia menyadari pertolongan itu datang bukan saat ia merasa kuat, tetapi justru ketika ia benar-benar mengakui kelemahannya. Saat ia berhenti mengandalkan dirinya sendiri dan sepenuhnya bersandar kepada Allah. Tidak semua masalahnya selesai hari itu, namun ia mendapatkan sesuatu yang lebih penting. Keyakinan bahwa ia tidak sendirian, bahwa di saat terakhir, Allah tetap membuka jalan.
Kisah ini mengingatkan kita bahwa pertolongan Allah sering datang pada detik ketika kita merasa tidak punya apa-apa lagi. Ketika kesombongan runtuh, ketika hati benar-benar tunduk. Dan mungkin, jika saat ini kita berada di titik terendah hidup, bisa jadi kita sedang berada paling dekat dengan pertolongan Allah. Ada pula kisah tentang seseorang yang harus menelan pahitnya fitnah. Ia tidak bersalah, namun namanya tercemar. Ucapannya dipelintir, niat baiknya disalahartikan, dan perlahan orang-orang mulai menjaga jarak. Ia kehilangan kepercayaan manusia tanpa pernah tahu kesalahan apa yang sebenarnya ia lakukan. Hari-harinya menjadi berat. Ia menunduk saat berjalan, menghindari tatapan, memilih diam agar tidak memperkeruh keadaan. Di dalam hatinya, berkecamuk keinginan untuk membela diri. Namun ia menahannya. Ia tahu, tidak semua kebenaran perlu diteriakan. Dalam sunyi malam, ia mengadu hanya kepada Allah. Ia berkata dengan lirih bahwa ia tidak meminta manusia membenarkannya. Ia hanya memohon agar Allah mengetahui bahwa hatinya tidak seburuk yang dituduhkan. Ia menyerahkan kehormatannya kepada Rob yang Maha Adil. Waktu berjalan, dan fitnah itu tetap berhembus. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Meski namanya dijatuhkan, akhlaknya tidak berubah. Ia tetap membantu, tetap ramah, tetap berbuat baik kepada mereka yang bahkan ikut meragukannya. Ia memilih menjaga dirinya daripada menjaga citra. Perlahan, kebenaran mulai menemukan jalannya sendiri. Ucapan-ucapan yang dulu menyakitkan mulai dipertanyakan. Orang-orang menyadari ada ketidaksesuaian antara tuduhan dan kenyataan. Dan satu persatu, prasangka runtuh tanpa ia harus membela diri. Ia tidak bersuka cita ketika namanya pulih. Ia hanya bersyukur karena Allah tidak membiarkannya tenggelam dalam kebohongan. Ia belajar bahwa kehormatan yang dijaga Allah jauh lebih kokoh daripada kehormatan yang dibela dengan amarah. Kisah ini mengajarkan bahwa fitnah adalah ujian yang sangat berat, namun juga sangat memurnikan. Ia memisahkan siapa yang benar-benar mengenal kita dan siapa yang hanya mengenal kabar tentang kita. Dan bagi mereka yang memilih bersabar, Allah akan mengangkat derajatnya dengan cara yang paling mulia, tanpa harus mengorbankan akhlak. Ada juga kisah tentang seorang hamba Allah yang pernah jauh tersesat dalam hidupnya. Masa lalunya dipenuhi kesalahan, langkahnya sering menyimpang, dan waktunya habis untuk hal-hal yang tidak mendekatkan dirinya kepada Allah. Ia hidup tanpa arah, hingga suatu hari hatinya terasa sangat kosong. Kekosongan itu tidak datang tiba-tiba, ia tumbuh perlahan, seiring bertambahnya usia dan berkurangnya kesenangan dunia. Hal-hal yang dulu membuatnya lupa diri, kini tak lagi mampu menenangkan hatinya. Disitulah ia mulai merenung, bertanya tentang makna hidup yang sebenarnya. Suatu malam ia duduk sendirian, tidak ada yang menemaninya selain penyesalan. Untuk pertama kalinya, ia menundukkan kepala dengan sungguh-sungguh. Ia menyadari betapa jauhnya ia melangkah dari jalan yang benar. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tidak menyusun doa yang indah. Ia hanya mengakui kesalahannya satu persatu dengan suara yang hampir tak terdengar. Ia merasa kecil, merasa hina, namun di saat yang sama, ia merasakan sesuatu yang telah lama hilang, harapan. Hari itu menjadi titik balik. Ia tidak serta-merta menjadi sempurna. Masih ada kebiasaan lama yang harus ia tinggalkan. Masih ada godaan yang datang silih berganti. Namun kini ia punya pegangan. Setiap kali jatuh, ia bangkit. Setiap kali lalai, ia kembali. Orang-orang di sekitarnya terkejut melihat perubahannya. Ada yang meragukan, ada yang mencibir. Namun ia tidak lagi sibuk membuktikan diri. Ia hanya fokus memperbaiki hubungannya dengan Allah. Tahun-tahun berlalu dan bekas masa lalunya perlahan memudar. Ia menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih rendah hati, dan lebih berhati-hati dalam melangkah. Ia tahu betul betapa gelapnya hidup tanpa petunjuk. Kisah ini mengajarkan bahwa taubat bukan tentang seberapa bersih masa lalu kita, tetapi tentang keberanian untuk kembali.
dan bahwa pintu rahmat Allah selalu terbuka bahkan bagi mereka yang merasa paling jauh. Selama nyawa masih di dada, tidak ada kata terlambat untuk pulang. Di antara manusia yang berjalan di bumi, ada sebagian yang hidupnya nyaris tak meninggalkan jejak di mata dunia. Namanya tidak dikenal, wajahnya tidak diingat, dan keberadaannya jarang diperhitungkan. Namun di langit, ia dikenal. Dikisahkan, ada seorang hamba Allah yang memilih hidup sangat sederhana. Ia tidak mengejar pujian, tidak pula ingin terlihat istimewa. Jika berbuat baik, ia segera melupakannya. Jika mendapat keburukan, ia memilih memaafkan. Ia lebih sering diam daripada berbicara. Jika ditanya tentang dirinya, ia selalu mengalihkan pembicaraan. Ia khawatir jika terlalu banyak bicara tentang amal, hatinya akan tercemar oleh rasa bangga. Hari-harinya diisi dengan pekerjaan kecil yang dianggap remeh orang lain. Namun, ia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ia yakin Allah melihat kejujuran dalam setiap usaha, sekecil apapun itu. Suatu hari, ia sakit dan terbaring lama. Tidak banyak yang menjenguk, tidak ada keramaian, hanya kesunyian yang menemaninya. Namun di tengah sepi itu, hatinya justru terasa penuh. Ia menghabiskan waktunya dengan zikir pelan, dengan doa-doa sederhana yang ia hafal sejak lama. Tidak ada keluhan, tidak ada penyesalan. Ia menerima setiap detik dengan lapang. Ketika ajalnya tiba, kepergiannya hampir tak terdengar. Tidak ada kabar besar, tidak ada pengumuman. Namun setelah itu, orang-orang mulai menyadari sesuatu. Banyak urusan kecil yang dulu selalu beres, kini terasa terbengkalai. Banyak kebaikan diam-diam yang ternyata selama ini ia yang mengerjakannya. Barulah orang-orang memahami bahwa selama ini ada hamba Allah yang bekerja tanpa ingin dikenal. Ia pergi dengan tenang, meninggalkan dunia sebagaimana ia menjalaninya, tanpa menuntut apa-apa. Kisah ini mengingatkan kita bahwa nilai seorang hamba tidak diukur dari seberapa dikenal ia di dunia, tetapi seberapa dekat ia dengan Allah. Dan bisa jadi, orang yang paling mulia di sisinya adalah yang paling tidak kita kenal. Pada akhirnya, setiap perjalanan akan sampai pada satu titik yang tidak bisa dihindari. Titik di mana dunia perlahan ditinggalkan dan manusia kembali kepada Rob yang telah menciptakannya. Dikisahkan, ada seorang hamba Allah yang telah melalui hidup dengan penuh kesederhanaan. Tidak semua harinya mudah, tidak semua doanya langsung terjawab. Namun satu hal yang selalu ia jaga hingga akhir, hubungannya dengan Allah. Di usia senjanya, tubuhnya mulai melemah. Langkahnya tak lagi sekuat dulu, namun lisannya tetap basah dengan zikir. Ia tidak banyak bicara tentang kematian, tetapi ia menyiapkan diri untuknya. Hari-hari terakhirnya diisi dengan ketenangan yang sulit dijelaskan. Tidak ada ketakutan berlebih, tidak ada kegelisahan. Ia menerima setiap detik dengan lapang, seolah ia tahu bahwa apa yang akan ia temui jauh lebih baik daripada apa yang ia tinggalkan. Ketika rasa sakit datang, ia menghadapinya dengan sabar. Ketika nafas terasa berat, ia memejamkan mata sambil menyebut nama Allah. Tidak ada teriakan, tidak ada keluhan, hanya penyerahan yang utuh. Orang-orang yang berada di sekitarnya merasakan ketenangan yang sama. Seakan ada rahmat yang turun, menenangkan suasana. Mereka menyadari inilah akhir yang indah bagi seorang hamba yang menjaga imannya. Ia menghembuskan nafas terakhirnya dengan tenang, tanpa kegaduhan, tanpa drama. Sebuah kepergian yang sederhana, namun penuh makna. Kisah ini menutup rangkaian perjalanan kita, mengingatkan bahwa husnul khotimah bukanlah hasil dari satu amal besar, tetapi dari konsistensi kecil yang dijaga sepanjang hidup. Dan semoga ketika waktu itu tiba untuk kita semua, kita pun dipanggil dalam keadaan hati yang tenang, jiwa yang ridho, dan iman yang terjaga. Karena pada akhirnya, pulang kepada Allah adalah tujuan setiap langkah.